What's up, the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Ya, jumpa lagi di episode ke-115. Kemarin kita sudah membahas filosofi untuk Enzo Maresca. Semoga didengar ya, di mana kita sudah menyampaikan bahwa pertahanan terbaik itu adalah melakukan serangan dan juga kita sekokoh-kokohnya lini pertahanan kita ya apabila terus-menerus ya seperti batu itu dapat bobol juga dari tetesan air. That's why ya kita tidak hanya berfokus pada lini pertahanan saja untuk perbaikan, tapi tentu saja kita harus memberikan games atau permainan yang atraktif teman-teman. Di mana para pemain kreatif player kita ya yang beraneka ragam profile itu dapat mendeliver bola di final third dan itu sudah terjadi pada saat match melawan Leicester dan tentu saja mereka ini bermain low block dan saat Palmer itu dikunci ada dua kreatif player lainnya yang terus-menerus memberikan kontribusi bola ke final third yaitu Joe Felix dan juga Enzo Fernandez. Dan juga rumor transfer goalkeeper ya. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Dan seperti biasa ya, sebelum kita lanjut menonton, pastikan teman-teman semua itu sudah mengklik tombol like. Dan juga buat yang pertama kali datang di channel CBC ini, welcome. Dan please klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan berita terkait tentu saja ya Chelsea Football Club. Dan di episode ke-115 kali ini kita akan membahas preview match Conference League antara Heidenheim versus Chelsea yang akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 29 November pukul 12.45 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. So pastikan teman-teman yang gabut di hari Jumat nyalakan alarmnya ya, supaya tidak ketinggalan untuk menonton tim B dari Chelsea. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, Heidenheim. Ya, dia ini adalah klub asal Jerman ya. Yang di musim lalu itu mereka berada di posisi ke-8, di mana dari 34 pertandingan mereka itu berhasil mengkoleksi 42 poin ya. Bila kita tarik ke belakang lagi ya, sebenarnya Heidenheim ini pada tahun 2007 itu adalah tim yang masih ada di divisi kelima ya. Namun sejak promosi di tahun 2022-2023 ya, setelah mereka itu menjuarai Bundesliga kasta kedua ya, mereka itu mengejutkan semua orang dengan penampilannya sehingga mereka itu berhasil menembus kompetisi Eropa untuk kali pertamanya ya dengan menempati urutan ke-8 di musim ini. Ya, di awal musim ini pun saat berlaga di Conference League ya, mereka ini tampil perkasa teman-teman. Di mana mereka itu berhasil mengkoleksi 3 kemenangan dengan mencetak 5 gol dan juga kebobolan itu hanya 1 gol. Sehingga menempatkan mereka saat ini berada di urutan ke-6 dari klasemen sementara dengan mengkoleksi 9 poin atas 3 kemenangan ya berturut-turut. Namun ya capaian dari Conference League ini tidak mencerminkan sebaliknya ya atas penampilan mereka di Bundesliga ya. Di mana di musim ini mereka itu benar-benar sedang hancur-hancuran teman-teman. Karena sejauh ini mereka itu hanya menempati posisi ke-15 dengan 10 poin setelah mereka Sabtu kemarin itu dihancurkan 5-2 oleh Bayern Leverkusen. Di mana hal ini menunjukkan mereka itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja ya, kawan. Karena mereka ini hanya menghasilkan 1 poin dari 6 pertandingan terakhir mereka di Bundesliga. Dan mereka itu hanya menangkan 1 dari 9 pertandingan sejak 1 September. Adapun pelatih mereka yaitu Frank Schmidt saat match day ketiga di Conference League itu sebenarnya mereka melakukan rotasi timnya ya di Conference League saat
ke Tynecastle ya, di mana mereka itu ya, mereka itu meraih kemenangan 2-0 ya. Karena sama halnya dengan Chelsea, mereka itu juga lebih mementingkan liga lokal mereka yaitu di Bundesliga. Tapi sepertinya kali ini dalam menghadapi Chelsea, mereka itu nampaknya akan mengerahkan tim terbaiknya untuk menghadapi tim London Blue ini ya. Nah, dengan absennya dari Marlon Busk, maka Omar Traore itu akan mengisi posisi di back sebelah kanan. Sedangkan tim Siersleben yang telah menjadi starter selama 5 pertandingan di Eropa, sepertinya itu akan bahu-membahu dengan kapten klub mereka, yaitu Patrick Mainka di lini tengah ya. Karena Gimber ini sepertinya sedang mengalami cedera ya. Sedangkan Maloney yang membuat penampilannya di timnas Amerika di tahun lalu tentu juga akan menjadi starter di lini tengah ya. Adapun pemain yang patut diwaspadai oleh Chelsea ini adalah Marvin Pieringer yang dia ini merupakan pencetak gol terbanyak bersama Heidenheim di musim ini dengan 5 gol. Oke, sekarang kita membahas mengenai Chelsea. Yes, Chelsea saat ini seperti yang kita ketahui bersama, dia ini sedang kedinginan, teman-teman. Kedinginannya kenapa? Ya, karena Chelsea saat ini berada di pucuk klasmen ya. Luar biasa dari 3 pertandingan berhasil mencetak 16 gol dan kebobolan 3 gol dengan total 9 poin atas 3 kali kemenangan dari 3 match. Nah, di sini ya yang kita bisa lihat kualitas Conference League. Oke, that's why CBC itu di beberapa episode yang lalu CBC berharap Chelsea ini memenangkan Conference League kali ini dan tidak akan pernah kembali ke kompetisi seperti ini ya. Mengingat level Chelsea itu tidak di situ, teman-teman. Di mana tentu kita masih ingat kemenangan 8-0 atas Noah ya beberapa minggu lalu, di mana Joe Felix itu dan Nkunku berhasil mencetak brace ya. Sedangkan golnya yang lain itu dicetak oleh Mudryk, kemudian Mark Gu, Tosin dan juga Disasi. So, kali ini tentu Enzo Maresca akan melakukan rotasi besar-besaran ya, mengingat performance dari Heidenheim ini sedang buruk ya. Dan juga mengingat 2 hari lagi ya, setelah pertandingan tersebut Chelsea ini akan menjamu Aston Villa dalam lanjutan di Premier League. Oke, sekarang kita akan masuk ke tim news dari Chelsea ya. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa Reece James itu akan absen ya, karena dia ini mengalami cedera hamstring. Sedangkan Pedro Neto ya, menurut pengamatan CBC kali ini sepertinya juga akan absen ya, karena dia itu kemarin dipulangkan ya oleh timnas Portugal setelah dia itu hanya menjalani 1 match. Karena di jeda break internasional biasa kan dari timnas ada 2 match ya. Tapi dia hanya turun 1 match, meskipun dia cetak gol, tapi dia dipulangkan. Nah, ternyata CBC mendapat kabar dia ini kedapatan ditendang ya oleh pemain Polandia. Sehingga dia itu terpaksa harus diganti dalam match tersebut ya. Kemudian Malo Gusto yang kemarin itu tidak turun versus Leicester yang terindikasi sakit, sepertinya dia akan turun di match kali ini ya, kalau hanya sakit ya bukan cedera ya. Dan juga sepertinya Levi Colwill yang juga sakit, tapi dia ini dipaksakan untuk turun dalam match Leicester, tentu CBC rasa akan diistirahatkannya ya. Dan tentu saja kita semua tahu bahwa Fofana, kemudian Chilwell, Lavia, Palmer ya, mereka ini tidak akan turun karena mereka berempat ini tidak didaftarkan dalam skuad Conference League ya. Oke, mengingat Joe Felix sepertinya itu sudah tembus ke skuad utama dari Chelsea atau tim A dari Chelsea menyusul uh, Pedro Neto ya, maka dia ini sepertinya CBC akan merasa sedikit sulit ya menentukan prediksi line up karena dia ini tidak ada di situ, sehingga kemungkinan pemain yang lain yang akan turun menggantikan Joe Felix ya.
Oke, kita langsung masuk saja ke prediksi line up. Di goalkeeper tentu akan ada Jorgensen, inverted right back itu akan ada Gusto, right center back ada Disasi, central center back ada Tosin, left center back ada Viega. Kemudian di defensive midfielder itu ada Cassidy bersama Dewsbury Hall ya sebagai box to box. Kemudian Nkunku ya sepertinya akan kembali mengisi posisi naturalnya sebagai pemain nomor 10, sebagai shadow striker dan juga sebagai attacking mid. Sedangkan di winger kanan akan ada Jadon Sancho ya karena kita tahu dia ini membutuhkan menit bermain untuk meningkatkan fitnessnya dia ya. Mengingat dia ini sudah sekitar 6 atau 7 minggu ya dia itu tidak bermain ya. Kemudian Mudryk di left winger, kemudian di striker ada Mark Yu. Oke, di cadangan ada Chukwuemeka, kemudian mungkin ada Madueke ya. Hopefully Madueke ini akan turun ke tim B ya. Kemudian Felix ya, karena kita tahu Felix ini sepertinya akan ya kalau dibutuhkan untuk turun dia akan turun ya karena dia ini sudah menembus ke tim A ya. Kemudian berikutnya kemungkinan akan ada academy player ya seperti Washington, George, kemudian Samraki, Dyer ya dan Bergstrom sebagai kiper. Kemudian juga mungkin Badiashile ya mengingat Colwill ini sedikit cedera kemarin ya. Sehingga Badiashile kemungkinannya itu akan menjadi backup atau pelapis di tim B. Karena CBC rasa dengan komposisi kemarin, dengan Gusto tidak melakukan inverted right back, sehingga Cucurella yang maju, ya posisi left center back tentu harus diisi oleh pemain left center back yang ada saat ini ya. Selain Levi Colwill, tentu saja Badiashile. Tapi karena Levi Colwill itu sudah diplot menjadi central center back, maka mau nggak mau di left center back itu diisi oleh Badiashile karena Cucurella itu melakukan overlapping di inverted left back ya. Oke, score prediction kemungkinannya 4-1 atau 5-1 untuk Chelsea. So break the leg Chelsea di match day yang keempat kali ini. Oke, that's all di episode ke-114 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.